Satu pasal Anda seolah-olah harus membaca berdiri juga sendiri. dengan teliti. Anda paham nggak dalam penafsiran hukum itu adalah Anda harus menafsirkan secara sistematis antara satu pasal dan pasal lainnya. Lihatlah betapa menjengkelkannya Ade Darmawan saat berdebat dengan Refli Harun. Di sini dia memperlihatkan lagi-lagi kebodohannya yang tetap membela mati-matian Sylvester Matutina dan mengatakan bahwa kasusnya sudah masa daluarsa. Padahal jaksa sendiri ya, Kejagung sendiri melalui Bapak Anang ini ya mengatakan bahwa masa daluarsanya belum berlaku karena belum dieksekusi ya. Bahkan Pak Anang itu mengatakan dan meminta kepada pihak kuasa hukum dari Sylvester Matutina untuk menghadirkannya untuk segera dieksekusi. Karena dari pihak kejaksaan mengatakan sudah berusaha mencari, sudah berupaya mengeksekusi, tetapi Sylvester ini masih terus bersembunyi dan melarikan diri. Kasusnya udah kadaluarsa dan nggak bisa dieksekusi lagi, Pak. Respon Kejagung apa soal itu? Selama ini kan belum dilaksanakan eksekusi. Ya kalau penasihat hukum itu silakan pendapat, tapi sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah kalau bisa bantulah dihadirkan, katanya kan ada di Jakarta ya, bantulah penegak hukum, bawalah ke kita, itu aja lah. Terus sejauh ini dari pihak Kejagung sendiri atau Kejaksaan Negeri Selatan itu udah komunikasi dengan PH-nya belum? Sedang berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan, itu aja. Dia masuk DPO nggak sih? Sebelum ini mah kita belum ini dulu. Belum ya? Belum. Cuma kendalanya apa, Pak? Sampai belum dieksekusi? Kita tunggu aja deh. Kita mencari juga. Itu langkah-langkah nanti yang jelas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan. Kenapa nggak dijadiin DPO aja tuh orang, Pak? Ya, nanti itu punya strategi sendiri lah. Tapi dari kendalanya apa sih Pak yang menjadi kendala sehingga sampai saat ini belum dilakukan eksekusi? Sudah dicari tapi belum ketemu. Pak, kalau dari penyidikan, kalau seperti ini tuh mungkin ada indikasi dugaan perintangan nggak sih Pak dari kuasa hukumnya karena tidak mau membantu penegakan hukum untuk eksekusi itu? Canda. Sementara kan cuman kita dengar kan yang bersangkutan katanya bilang sudah ada kan di Jakarta. Tolong bantu aja kalau memang betul ada dihadirkan. Alamat termasuk identitas termasuk alamat yang bersangkutan itu penyidik pastikan sudah mengantongi gitu Pak. Apakah sudah ditindaklanjuti? Perkara ini bukan penyidikan lagi, sudah eksekusi jaksa eksekutornya. Yang jelas jaksa eksekutor sudah berusaha mencari yang diduga ada yang bersangkutan itu. Informasi dari jaksa eksekutornya di Kejari Jakarta Selatan itu. Ada kemungkinan yang membantu pelarian ya Pak? Ya? Sejauh ini ada indikasi yang membantu pelarian? Sampai saat ini belum. Bahkan para wartawan pun kalau kita lihat nada pertanyaannya itu sempat kesal, sempat jengkel, seolah-olah bertanya dengan nada yang ketus, yang mempertanyakan kinerja kejaksaan ya. Bahkan tidak sampai di situ, para wartawan juga mengatakan dan mempertanyakan kenapa tidak dikeluarkan status DPO saja kepada Sylvester Matutina. Nah ini teman-teman lihat yang pertama dulu, kebodohan, kengototan ADO Darmawan saat berdebat dengan Refli Harun. Kita lihat dia sangat ngotot-ngototnya luar biasa. Nih, Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester, saya berkawan aja. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Bung Ade? Yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, komunikasi yang kami jalin dengan para lawyer, karena kebetulan itu di bawah naungan kita ya, lawyer-lawyer yang digunakan oleh Bang Sylvester. Komunikasi itu tetap berjalan kepada teman-teman lawyer dan dia secara bukan memakai opini atau logika yang tidak termaktub di dalam KUHP. Jadi KUHP-nya itu jelas kok. Jadi kita jangan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bro, kalau baca pasal itu yang benar. Jadi jadi daluarsa untuk eksekusi itu kalau pelanggaran 2 tahun, kejahatan dengan percetakan 5 tahun, pelanggaran lainnya atau kejahatan lainnya sama dengan daluarsa
penuntutan ditambah 84 tidak berbicara seperti itu, Bang Refli. Itu juga disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi Anda jangan membaca pasal sepotong-sepotong. Tidak sepotong-sepotong. 84 mendesak, jelas. Ya kan? Menyesatkan masyarakat. Apalagi Anda membaca satu pasal secara independen. Kaitkan dengan pasal 78 juga kalau membaca. Jadi itulah yang namanya penafsiran sistematis. Anda membaca satu pasal seolah-olah berdiri sendiri. Anda paham nggak dalam penafsiran hukum itu adalah Anda harus menafsirkan secara sistematis antara satu pasal dan pasal lainnya. Kalau dikatakan yang namanya daluarsa sama dengan masa penuntutan ditambah sepertiga. Oke, Bung Refli, kita dengarkan dulu Bung Ade ya. Bung Ade silakan. 16 tahun, paham? Oke, Bung Ade dulu silakan. Pernyataan Pak Mahfud juga 16 tahun. Kalau daluarsanya Oke, Bung Refli. Bung Refli kita tahan dulu ya. Bung Refli kita dengarkan dulu Bung Ade. Oke, Bung Refli. Anda nggak ngerti. Lari aja. Bung Refli, kita dengarkan dulu juga. Kita berikan kesempatan yang sama untuk semuanya ya, Bung Refli. Jangan menyesatkan hukum. Adinda Ade Darmawan tercinta. Iya. Oke, Bung Refli kita stop dulu ya. Oke, Bung Ade silakan. Saya nggak punya kepentingan. Bung Refli kita mau ditangkap, ditahan, atau dibebaskan. Kepentingan saya adalah menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Oke, stop dulu Bung Refli. Silakan Bung Ade. Anda mengatakan, wah ini ijazah ini adalah hal yang privat, padahal sudah dikecualikan melalui pasal 18 ayat 2. Oke, Bung Refli. Mengatakan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kalau mengatakan dan melihat hukum sama-sama kita membaca, Bos. Oke, Bung Refli, Bung Ade. Menguntungkan Anda saja. Bung Refli, Bung Ade, kita kalau dua-duanya berbicara ini noise-nya terlalu berisik, gak kedengeran juga. Oke, Bung Refli, stop dulu ya. Bung Ade dulu silakan. Kita mengadu konsistensi berpikir dan berbicara. Oke, Bung Refli, stop dulu. Oke, Bung Ade. Oke, jadi gini, sekali lagi saya jelaskan pelan-pelan ya. Di jurisprudensi ya nomor 269 tahun 1957 dan 58 ya Bung Refli ya, jelas dikatakan pasal 84 ayat 3 bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Ya tidak boleh kurang itu artinya tidak boleh. Saya tanya sekarang Bang Refli, putusan Bang Sylvester berapa? 1,5 tahun. Nah, berarti tidak boleh kurang daripada 1,5 tahun. Kalau tidak boleh kurang itu lebih atau kurang? Oke. Tidak boleh kurang. Logika bahasanya gimana sih? 1,5 tahun ini sudah 6 tahun. Tidak boleh kurang dari 1,5 tahun. Udah 6 tahun. Kalau tidak boleh kurang dari 1,5 tahun itu berapa? 1 tahun. Oke. Anda yang pakai otak dong. Oke, Bung Ade, Bung Refli. 1,5 tahun itu artinya 2 tahun, 3 tahun. Oke, Bung Ade, Bung Refli. Ini kalau dua-dua bicara lagi-lagi tidak terdengar dua-duanya. Ini nanti kita lanjutkan saja, tapi mungkin di sesi lain saja ya kalau gitu. Bung Ade, Bung Refli, terima kasih sudah